Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur sama Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk doa bersama di dalam doa pagi hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bawa setiap pokok-pokok doa kita. Sebenarnya kita akan sama-sama memuji Tuhan, sebab nama Tuhan kita, Yesus Kristus yang layak untuk ditinggikan. Mari sama-sama kita datang menyembah Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan Bapak Ibu, hanya nama Yesuslah yang layak untuk ditinggikan. Oh Tuhan, kami datang sekali lagi menyembah-Mu Tuhan, sebab nama-Mu yang layak Tuhan. Sama-sama kita katakan, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Sekali lagi sama-sama kita mau katakan, hanya Yesuslah Tuhan kita. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Sekali lagi kita mau nyatakan, hanya Yesuslah Tuhan yang layak untuk ditinggikan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia
Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam Key of the Day. Kita akan sama-sama kembali untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kita untuk memulai segala aktivitas kita pada hari ini. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita ambil waktu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk hari yang baru Tuhan kembali anugerahkan. Kami boleh membuka mata kami masih memiliki kehidupan, kesempatan untuk kami boleh menjalani hidup kami. Biarlah kami berserah kepada Tuhan. Tolong kami dengan firman-Mu, biarlah kami boleh makin mengerti, makin mengenal akan Engkau. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kita mau sama-sama melihat dari sebuah kitab dari Perjanjian Lama. Kita melihat dari 2 Samuel pasal 22. 2 Samuel 22 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. 2 Samuel pasal 22 ayat pertama sampai dengan ayat ketiga. Saya akan membacakan bagi setiap kita boleh menyimak di dalam Alkitab kita atau di dalam teks berikut ini. 2 Samuel 22 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Nyanyian syukur Daud. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari cengkraman Saul. Ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan." Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, apa yang kita sama-sama baca ini, ya di perikop ini dikasih judul oleh LAI adalah nyanyian syukur Daud, ya. Jadi bagaimana dia mengucapkan syukur di dalam bentuk nyanyian. Bapak Ibu Saudara, pada suatu hari ada seorang yang berjalan-jalan di kompleks pengungsian begitu ya. Di sana ada tenda-tenda pengungsian, korban pengungsian di sana karena bencana gempa bumi, dan di sana juga lumayan keadaan itu berantakan begitu ya, namanya di pengungsian. Di sana sini berhimpitan, tapi apa boleh buat begitu. Dan di sana dia berbincang-bincang dengan 1-2 orang, dan dia menemui di sana satu orang ibu yang sedang memuji Tuhan, ya. Jadi dia terpana juga, ya. Kok ibu ini kok ada yang memuji Tuhan, ada nyanyi-nyanyi begitu. Jadi dia samperin, dia dekatin, dia berbincang dengan ibu ini. Ibu berada di pengungsian seperti ini, dalam apa yang ibu alami? Saya kagum ibu masih bisa memuji Tuhan, ya. Jawaban ibu ini apa, Bapak Ibu? Ya, memang saya tahu keadaan ini begitu runyam, keadaan di sini begitu susah. Tetapi itu tidak membuat Tuhan itu melupakan kami. Tuhan itu sudah nyata di dalam hidup saya. Tuhan penuh kebaikan di dalam hidup saya. Jadi perkara kecil yang sekarang dialami ini, meskipun menyusahkan saya dan juga orang-orang di sini, tapi saya tahu Tuhan tetap baik dan Tuhan tetap menyertai saya. Saya sih percaya aja sama Tuhan. Bapak Ibu, ini sebuah jawaban yang sungguh mengagumkan begitu ya. Di tengah hal-hal yang kita alami susah, di tengah hal-hal yang kita bisa menderita sekarang ini, tetapi tidak melepaskan kemungkinan dan tidak mengingkari bahwa Tuhan tetap baik di dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan di masa lampau pun pernah banyak melakukan perkara-perkara kebaikan di dalam hidup kita. Dan jangan sampai kesulitan yang kita hadapi sekarang ini membuat kita melupakan itu semua yang sudah Tuhan kerjakan di belakang. Bapak Ibu Saudara, inilah yang ditulis oleh Daud. Bagaimana Daud mengungkapkan rasa syukurnya. Dia dalam nyanyian pujian kepada Tuhan. Ya, kalau kita melihat di sini Bapak Ibu. Di sini ayat 2 ya, sama ayat 3. Dia mengatakan puji-pujian kepada Tuhan sebagai pernyataan dia, kesimpulan dari hidupnya. Bahwa Tuhan seperti apa nih? Bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku. Ya, Tuhan bagi Daud adalah gunung batu, adalah tempat dia berlindung, adalah perisai
tanduk keselamatan, dan kota benteng. Bapak Ibu, kita tahu kalau Daud mengucapkan ini bukan sekedar mengucapkan, tetapi di dalam segenap hidup yang dialaminya, di dalam segala peristiwa, di dalam segala kesusahan dan penderitaan, baik suka ataupun duka, dia mengambil kesimpulan, dia melihat pekerjaan tangan Tuhan. Misalnya, kalau di dalam suatu kasus A, begitu ya, dia melihat Tuhan kerjakan apa, lalu Daud bisa mengambil kesimpulan, Tuhan, Engkaulah perisaiku. Lalu di dalam misalnya suatu peristiwa B, Daud melihat peristiwa ini, kasus ini, dan Tuhan pekerjaan tangannya seperti ini. Daud bisa mengambil kesimpulan, Tuhan, Engkau adalah menara keselamatan. Di dalam peristiwa yang lain, peristiwa C misalnya, Daud melihat Tuhan bekerja, dan dia bisa mengatakan, membuat suatu pernyataan bahwa Tuhan, Engkaulah kubu pertahananku. Dan dalam segenap kehidupannya banyak hal yang dia alami, Bapak Ibu. Daud merangkumkan hal-hal ini. Tuhan perisaiku, Tuhan penjagaku, Tuhan menaraku, kota bentengku, ya. Sangat indah dan luar biasa. Bapak Ibu, kalau kita ingat latar belakang dari Daud, perjalanan Daud dari muda sampai dia menjadi raja. Karena dulunya dia hanya seorang gembala, ya. Gembala sederhana yang mungkin berhadapan setiap hari ada tantangan dan hambatan di depan bagi domba-dombanya, yaitu seperti beruang dan singa. Dan di sana Tuhan yang memberikan dia kekuatan bisa melawan beruang dan singa. Bapak Ibu, ada beruang singa di depan kita, kita bisa hadapi? Daud melakukannya bersama dengan Tuhan. Ya, lalu bagaimana dari gembala yang sederhana itu dia bisa menjadi raja? Itu sebuah perjalanan yang panjang, dan tentu saja Daud merasakan pekerjaan tangan Tuhan di dalam setiap kehidupannya, setiap peristiwa yang dialaminya. Misalnya saat Daud bertemu dengan Goliat, ya, Daud jika dibandingkan dengan besarnya Goliat mungkin tidak sebanding, tetapi Daud maju di dalam nama Tuhan, dan Daud melihat bahwa Tuhan yang memberikan kemenangan. Juga di dalam semua peristiwa peperangan yang dihadapi, Daud banyak berhadapan dengan perang di sana-sini melawan musuh, Bapak Ibu. Dan di sana dia melihat setiap peperangan, Tuhan berperang bagi dia. Tuhan sebagai panglima dia. Tuhan yang memberikan kemenangan. Tuhan yang memberikan penyertaannya dengan luar biasa. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita melihat ini ya seperti tips apa yang dilakukan Daud sehingga dia bisa mengungkapkan rasa syukurnya kepada Tuhan, yaitu apa? Ya ini, mengingat atas setiap pekerjaan yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Tuhan lakukan apa bagi kita? Hal-hal yang penuh kebaikan. Misalnya kita dulu punya masalah A, begitu ya. Lalu kita melihat, oh kita bisa menyelesaikan masalah dengan ini, Tuhan berikan jalan keluar seperti ini. Bagi kita, Tuhan mungkin adalah penyelamat kita, gitu. Lalu di dalam perjalanan hidup kita ketemu masalah B, misalnya masalah yang lain. Kita lihat, oh Tuhan menyediakan jalan keluar lewat teman saya, misalnya ya. Atau dalam peristiwa C, Tuhan menyediakan jalan keluar lewat keluarga kami, misalnya. Jadi di setiap itu kita bisa menarik satu kesimpulan. Tuhan, Engkau penyelamatku. Tuhan, Engkaulah perisaiku. Tuhan, Engkaulah gunung batu keselamatanku. Dan dari setiap hal yang kita alami, pekerjaan tangan Tuhan di dalam hidup kita, kita ingat. Jangan sampai lupa Bapak Ibu. Kita ingat hal yang baik-baik. Kenapa? Kita ini sebagai manusia seringkali memang lupa gitu ya. Terutama sama Tuhan kita suka menganggap hal-hal baik yang kita terima itu hal yang wajar gitu. Misalnya kalau kita bisa bernapas, bangun tidur gitu, memiliki kehidupan, kita merasa itu hal-hal yang wajar. Kita melupakan bahwa itu sebetulnya adalah kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita bisa bangun, bisa tarik nafas dengan udara segar tanpa harus tabung oksigen. Misalnya sekarang kita tahu di zaman corona cari tabung oksigen bisa menjadi suatu hal yang susah gitu ya. Kalau kita bangun membuka mata dengan sehat, kita harus merasa itulah kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, dan kita harus mengingat dan bersyukur.
Di dalam segala hal yang kecil, kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Tetapi manusia kejelekannya seringkali hanya menganggap itu hal-hal biasa. Tetapi kalau ketemu hal-hal yang susah, yang menderita, yang jelek, wah, kita kayak bersungut setengah mati. Oh Tuhan, mengapa begini begitu? Oh Tuhan, corona sudah susah. Mengapa perusahaanku macet begitu ya? Gak ada pembeli, rugi ini itu. Hal yang menjadi fokus kita adalah hal-hal keburukan, kejelekan. Bahkan kita menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi, bahkan menyalahkan Tuhan. Marilah kita arahkan ingatan kita kepada pekerjaan tangan Tuhan yang positif, yang baik di dalam kehidupan kita, yang membangun iman kita. Ya, kita ingat-ingat dan kumpulkan akan hal baik itu. Sehingga kapanpun itu menjadi suatu tabungan, seperti menjadi suatu berangkas dalam hidup kita. Oh Tuhan itu penyelamatku, Tuhan itu gunung batuku, Tuhan itu pelindungku, Tuhan itu pemeliharaku. Ya, misalnya suatu saat kita pernah mengalami susah makan. Bagaimana kita tahu, oh Tuhan menyediakan kita, tiba-tiba kita berdoa, ada yang kirim makan misalnya. Ya, kita bisa dengan iman kita berkata, Tuhan, Engkau pemeliharaku. Simpan semuanya itu di dalam ingatan dan hati kita. Menjadi suatu pernyataan-pernyataan yang kuat yang membangun iman kita. Sehingga apapun kondisi dan situasi yang kita hadapi, kita tetap bisa sadar bahwa Tuhan tetap selalu baik dalam hidup kita. Dan kita tetap bisa senantiasa teguh dan bersyukur. Ya, seperti tema gereja kita pada tahun ini. Tetap teguh dan bersyukur menghadapi segala situasi. Karena kita tahu kita ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita dan baik bagi kita. Jadi Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama tadi mengingat akan hal-hal yang baik. Yang kedua, kita bisa mengucap syukur, mengungkapkan rasa syukur kita. Baik di dalam ucapan atau di dalam puji-pujian ya. Seperti Daud, dia pintar bikin lagu, di dalam nyanyian pujian. Kita juga bisa menyanyi memuji Tuhan Bapak Ibu. Apapun bisa kita lakukan di dalam menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Ya, kenapa? Karena Tuhan yang layak dipuja. Dialah Tuhan yang pelindung kita. Dan ingat terutama adalah alasan kita bersyukur, Dia Tuhan yang menjadi juru selamat kita. Yang gak bisa digantikan posisinya dengan yang lain. Kita sendiri dengan segenap daya kita gak bisa menyelamatkan diri kita dari hukuman dosa. Tetapi Tuhan turun menjadi manusia, menebus kita. Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib, memberikan keselamatan bagi kita. Gratis, bukan karena itu hal murahan, tapi karena kita gak akan mampu bayar. Kalau disuruh bayar Bapak Ibu. Makanya diberikan kepada kita cuma-cuma. Kita sungguh bersyukur. Itu adalah anugerah. Dan bagaimana kita bisa bilang, oh Tuhan Engkau masih kurang baik kepada saya. Enggak Bapak Ibu. Tuhan sudah baik dan bahkan Tuhan sudah sangat baik di dalam kehidupan kita. Tidak ada alasan untuk kita bisa melupakan, oh aku lupa deh apa sih ya. Kalau misalnya kan suruh kesaksian atau suruh sebutin kita bersyukur atau kita memuji Tuhan karena apa? Aku lupa apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupanku ya. Makanya kita ingat-ingat apa yang menjadi karya Tuhan dalam hidup kita. Pengalaman iman kita. Jangan sampai kita lupakan. Supaya senantiasa iman kita kuat di dalam segala situasi yang kita hadapi. Dalam segala apapun, kita tetap teguh dan bersyukur. Bisa mengungkapkan puji-pujian kepada Tuhan seperti Daud. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, biarlah ini menjadi pengingat kita dan kekuatan kita bisa menghadapi segala situasi yang kita jalani seperti sekarang. Karena kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Betul? Ya, amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur. Karena dalam setiap kehidupan kami, saat kami mengingat kembali, betapa banyak pekerjaan tangan Tuhan yang sangat-sangat baik menyertai kehidupan kami. Terutama untuk penebusan yang Engkau kerjakan, karya yang mulia. Engkau sudah memberikan kami keselamatan kekal. Tidak ada alasan untuk kami bisa mengatakan kami lupa apa yang Engkau Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Engkaulah pelindung kami. Engkaulah menara keselamatan kami.
Engkau kubu pertahanan kami. Biarlah kami boleh senantiasa seperti Daud yang memuji Tuhan selalu, penuh di dalam hati kami puji-pujian dan rasa syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga akan menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita ya. Karena di dalam Key of the Day kita membawa di dalam doa pagi kita pokok-pokok doa syafaat. Yang pertama-tama mari kita buka suara, kita bersyukur untuk situasi sekarang yang corona juga sudah mulai mereda begitu ya. Dan keadaan mulai semakin baik dan kemudian nanti banyak hal yang perusahaan misalnya boleh dibuka atau boleh bekerja kembali. Kita bersyukur untuk semua kemajuan ini dan kita bersyukur untuk setiap kita, keberadaan kita yang masih sehat, yang masih bisa bekerja, bisa melakukan banyak hal. Mari kita berdoa. Bapak, kami sama-sama bersyukur, kami melihat akan kasih-Mu dan juga untuk di dalam masa pandemi ini yang boleh semakin membaik sekarang. Kami sungguh bersyukur, biarlah Tuhan kami menyerahkan semuanya. Kami memuji nama-Mu untuk melihat pekerjaan-pekerjaan-Mu. Kembali banyak boleh pembangunan yang dilakukan, dimulai kembali. Sekolah-sekolah juga yang persiapan akan dibuka. Dan juga ibadah-ibadah yang kembali juga akan dibuka. Dan juga banyak hal, mungkin orang-orang yang dulunya tidak bisa bekerja di kantor, harus bekerja di rumah, sekarang mulai kembali juga boleh bekerja. Kami bersyukur untuk semua kemajuan ini, dan kami terus berdoa, biarlah keadaan pandemi semakin terus membaik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, kita juga akan berdoa untuk pembangunan kembali di dalam dunia kita gitu ya, baik di dalam dunia usaha, di dalam dunia bisnis, di dalam sekolah-sekolah ya, juga sedang diperbincangkan bagaimana kapan anak-anak yang bisa sekolah kembali ya, karena vaksin-vaksin juga semua yang semakin disebarkan dan membawa kebaikan. Kita doakan untuk pemulihan di dalam segala bidang di dalam negara ini dan juga di dalam berbagai daerah, pemerintah daerah juga bisa cermat dan menangani dengan baik dalam setiap permasalahan yang ada sehingga kembali untuk semuanya bisa dibangun kembali negara ini ya. Mari kita sama-sama kita berdoa. Bapak, kami berdoa untuk pembangunan kembali negara ini di dalam segala bidang, biarlah di dalam juga dunia usaha, dunia bisnis, dalam dunia pendidikan, di dalam perkantoran, di dalam pertanian atau banyak hal semua bisa bangkit kembali menjadi situasi yang normal dan menjadi suatu usaha yang boleh dilakukan oleh masyarakat Indonesia sehingga kami boleh kembali membangun negeri ini dan mengejar semua ketinggalan yang ada. Kami boleh berkarya bagi negara ini dan juga membuat maju untuk di setiap kota-kota di mana kami tinggal. Kami bersyukur dan menyerahkan kepada Tuhan, berkati untuk setiap pemerintah, juga pemerintah daerah, mereka memiliki kebijakan bagaimana bisa menangani dengan tepat setiap langkah-langkah yang harus diambil untuk membangun setiap daerah yang ada. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang berikutnya Bapak Ibu, kita juga akan berdoa untuk gereja-gereja ya, yang kita sudah mau mulai onsite kembali. Ada beberapa gereja yang mulai onsite, tapi ada beberapa gereja yang masih mengalami online. Juga kita doakan untuk semua persiapannya tetap berjalan dengan baik. Dan kita juga berdoa untuk setiap program dari gereja kita GKBJ, baik GKBJ Gading, GKBJ Kerawang, dan juga GKBJ Solo. Untuk program-program yang ada ke depannya, bagaimana bisa dilaksanakan dengan baik. Dan kita rindu itu menjadi suatu pertumbuhan iman bagi jemaat. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak, kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja yang ada, baik gereja-gereja yang sedang mempersiapkan diri untuk ibadah on-site, biarlah boleh dipersiapkan dengan baik sesuai dengan protokol kesehatan yang ada, dan juga sebagai gereja yang masih beribadah online, biarlah boleh juga dilakukan, baik itu entah syuting, rekaman, ataupun apapun itu yang boleh dilakukan yang terbaik untuk tetap menjalankan ibadah bagi jemaat-jemaat mereka. Berarti jemaat-jemaat juga boleh sungguh-sungguh di dalam mengikuti setiap ibadah yang ada, baik online ataupun onsite. Berdoa untuk gereja kami juga ya Tuhan, GKBJ, baik yang di Kelapa Gading ataupun Kerawang dan juga Solo. Tuhan yang boleh memakai gereja kami
dalam setiap program-program. Tuhan sendiri yang boleh memberkati, boleh berjalan dengan lancar dan membawa kebaikan bagi jemaat kami. Kami rindu semua program yang ada bisa menumbuhkan iman jemaat dan sesuai dengan visi misi gereja yang boleh menjadi berkat bagi gereja dan masyarakat. Kami rindu kami boleh semua melakukan hal-hal untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa menyerahkan untuk setiap gereja kami, setiap pengurus, setiap majelis, setiap hamba Tuhan, setiap aktivis. Tuhan yang tolong kami semua, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sama-sama tutup di dalam doa. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini, untuk setiap pokok-pokok doa yang boleh kami naikkan. Biarlah terus kami boleh membawa dan berdoa lebih banyak lagi di dalam kehidupan doa kami sehari lepas sehari. Karena kami tahu kami adalah anak-anak Tuhan, biarlah kami terus belajar makin hidup dekat dengan Engkau. Terima kasih. Kami menyerahkan untuk segenap hari ini yang boleh kami jalani dengan segala aktivitas kami di dalam tangan kasih dan penyertaan Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan yang menjadi juru selamat kami, gunung batu kami, perlindungan kami dan pemelihara hidup kami. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara, selamat menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Tuhan yang menyertai hidup kita, bila kita ingat selalu akan kebaikan Tuhan dan kita dengungkan dalam setiap hidup dan tingkah laku kita. Amin. Tuhan memberkati.